Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih Taubah 32. Cocok. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurah. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurah. Illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwa alladhi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Bangga, saya Pak. Ya wayasuddu langsung dari wa wayasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah wa bashshirhum bi'adzabin alim. Iya, sip, cukup. Ini saya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Cek, jaga. Inna 'izzatash syuhuri indallahi ma ashara syahri kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha
فلا تظلموا فيهن وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Ya, cukup. Nasi ziyadatun ziyadatun yudallu bihil yuhil panjang mau langsung amal liyuwati'u rohnya pendek harramallah fayuhillu zuyyina tasdid zuyyina lahum la yahdil juga ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Ya, geser. Ifakan tahan. Illa tanfiru yu'azzibkum adaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum nah, hu-nya pendek langsung ke syai. Tadurruhu syai'a. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, cakap. Illa tansuruhu wa nasrahu Thaniyas idhuma
Lu-nya pendek. Yaqulu li sahibihi la tahzan ma'ana ya fa'anzalallah lam tarawha wa ja'ala sufla ya. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم syuqqah hi-nya jelas alaihimus syuqqah وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Cukup. Afallahu afallahu tekan lu ank ya, ke innama yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun walau aradul khuruj la a'addu كره الله بعاصهم
Ayat qalqalah wa qila qu'udu ya. Kharaju mazadukum panjang-panjang illa khabalau lau langsung ke sini khabalau walau da'u yabghunakumul fitnah sama'un wa fi tekan dulu sama kum ya alimum ya cukup. Laqad ibtaghul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta jaa al-haqq wa dhahara amrullah wa hum karihun wa minhum man yaqulu ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Ya, cukup. Jangan tahan. Qul lai enggak ada wa-nya. Cek. Natarabbasu wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adzabin min 'indika. Jelas min 'indika. قل أنفقوا
Ya, cepat. وما منعهم أن تقبل منهم Nafaqatuhum. نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله Wabirasuli. ولا Wala يأتون الصلاة ya'tunas. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله Liyu'adzibahum biha. Ya. Fil hayatid panjang. Ya. Wa yahlifuna. Malja'an. ومنهم من يلمزك في الصدقات وإن Fa'in. أوتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون. Jaga. Ya. Coba dulu. Walau anna Ya. Ya. walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun. Innamas sadaqatu Lil fuqara. Innamas sadaqatu lil fuqara. Fuqara coba. Lil fuqara. Lil fuqara. Wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Ulang wal mu'allafati fa wal mu'allafati qulubuhum wa fi langsung riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan min Allah. Sedikit lebih tebal. Faridatan min Allah. Wallahu alim
Cakap. Yu'dzunan huwa udhun qul udhunu khairil lakum warahmatul amanu Rasulallahi ya juga kemana loh ya tahan ya la yaqulunna ya jaga ba'da iman wal munafiqatu bukan iklab ya, berhenti aja, berhenti min ba'd ri-nya pendek bil munkari wa yanhauna ha nasullaha
fanasiyahum humul fasiqun. Ya. Hiya hasbuhum. Qabl qablikum bi panjang. Ya. Rusuluhum bi ya. Ya. Ikhfa'nya tahan gunah-gunahnya. Tajri min tahtiha jannatin Ki-nya pendek. Wa masakina thayyibatan. Ki-nya pendek. Ikhfanya tahan. Thayyibatan fi. Ki-nya pendek.
Jannati adn. Gunah-gunahnya jangan lupa. Tahan lebih lama. Wa masakina thayyibatan. Ya. Yanalu. Gunahnya tahan. Fa iyatubu yatubu yaku. Panjang. Ya. La nasaddaqun. Bukan gunah. Wa tawallaw wa hum ya. Habis. Habis 7. Ya, maka kalau ada pertanyaan boleh. Ya. Ya. Itu boleh mim ketemu ba dengan nun ketemu ba. Hukum namanya beda, cara bacanya sama. Tapi ada dua praktek baca para ulama, bacanya ada yang furjah, ada yang itbaq. Furjah artinya terbuka sedikit. Itbaq artinya nempel rapat. Jadi dua-duanya dibolehkan. Tapi kalau melihat ke ada di matan Tuhfatul Atfal itu ada bahkan di Jazari gitu ya. Iqlab itu ma'al ikhfa, jadi dengan samar. Apalagi namanya ikhfa syafawi, samar. Jelas ikhfa itu artinya samar-samar. Kalau samar artinya tidak jelas. Kalau membaca mim dengan jelas bagaimana? Apa jelas itu artinya dia membaca huruf sesuai dengan makhrajnya. Makhraj mim di mana? Rapat bibir, am gitu. Itu jelas namanya. Am, im, Nah, itu berarti jelas izhar. Sementara kalau samar berarti tidak jelas. Nah, tidak jelas artinya apa? Berarti tidak rapat gitu ya, nggak jelas. Gitu ya. Nanti tingkatan
ketidakrapatannya beda juga. Ada yang samili, ada yang setengah mili. Ada yang rapat tapi rapatnya nggak dikuatkan gitu. Nempel sedikit, lemah nempelnya. Ada yang memang terbuka sedikit. Ada yang memang rapat biasa aja, gitu. Ya. Ya. Kalau misalnya agak susah kemudian dengan meranggangkan bibir bunyinya jadi itu masalah, bukan ikhfanya bukan ikhfa nun ya. Membaca mim sukun ketemu ba dengan yang iklab itu ada samarnya, tapi bukan ikhfanya ikhfa nun mati, ikhfa hakiki bukan. Jangan jadi ming ya. Kalau ikhfa nun mati ya jelaskan anta minkum. Nah, ketika mim ba'di jangan mim ba'di, bukan ya. Daripada mim ba'di mending mim ba'di aja gitu ya, mending rapat aja. Kalau dipaksakan nggak rapat tapi bunyinya jadi ming gitu, nggak boleh ya. Ulama ada yang mempraktekannya dengan cara itbaq, rapat ya. Tapi kalau kami karena jalur guru-guru kami itu hampir semua mengajarkannya yang furjah gitu, yang tidak rapat. Jadi tidak rapat sedikit gitu ya? Sedikit. Melenge. Itu molongo gitu, melenge. Melenge. Ya. Apa lagi? Ya, membaca, pahala membaca mau dari media apa saja, pahala membacanya mah sama. Ya, satu huruf diganjar berapa? Kata Rasul ya, satu huruf diganjar satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 gitu. Medianya apa saja? Kalau di zaman Rasul ada nggak media? Sudah ada media ininya nggak? Belum ya. Tapi ada catatan-catatan ada gitu ya. Baik itu di pelepah kurma, di tulang, di batu dan sebagainya ada catatan mah. Ya. Tapi belum seperti sekarang gitu. Nah, pahala membaca itu seperti yang dijanjikan Rasul itu sama, mau tanpa melihat, mau dengan melihat, mau melihatnya di mushaf, melihatnya di media seperti HP dan sebagainya, pahala bacanya insya Allah sama. Tapi mungkin nanti ada perbedaan keutamaan. Kalau kita membaca dengan mushaf itu kan ada adab, ada apa namanya? Ya, betul. Nah, di situ juga ada nilai tambah ketika kita membacanya dengan mushaf. Beda dengan HP mah ada bukan mushaf gitu. Bapak boleh enggak pegang HP masuk kamar mandi? Asal tong dibuka ya. Kan tutup begini mah kan enggak, bukan mushaf gitu kan. Hanya apa aja gitu. Ya, tapi kalau mushaf selamanya mushaf ya gitu. Berlaku hukum terhadap adab terhadap mushaf. Bagaimana kita memuliakan mushaf gitu ya, tidak sembarangan menyimpan dan sebagainya. Itu ada keutamaan juga. Jadi nilainya di situ aja perbedaannya. Kalau bacanya insya Allah sama, satu hurufnya 10 kebaikan gitu. Itu yang saya pahami begitu. Ya. Kalau yang di HP itu sudah sama Tashih ya, tashih. Ya, harusnya. Harus. Tapi yang nggak tahu yang belum asal di HP ya, iya. Tapi kemungkinan sih sudah ditashih. Kemungkinan ya, karena standar penulisan juga hampir sama, apalagi mushaf Indonesia. Tapi memang saya pernah menemukan yang kurang, bukan tandanya misalnya hu yang domah terbalik gitu ya. Nah di mushaf HP itu ada yang hu-nya tidak terbalik gitu ya. Tapi secara arti memang nggak berubah itu, tapi secara bacaan itu beda gitu, panjang sama pendek. Pernah menemukan. Nah, kalau yang dikasih 0 itu hanya di mushaf Indonesia. Kalau di mushaf yang lain tidak dikasih tanda bulatan. Tanda naon Pak itu Pak? Masih ingat?
Ya, apa itu artinya? Mana tadi ada ya, mana coba? Nah ini tanda nol kan ya? Kata ibu-ibu mah tanda lope Pak. Mohon. Arti maksudnya apa sebetulnya? Bukan, maksud sesungguhnya mah bukan itu. Ada yang masih ingat? Abu? Mushaf lain berhenti, bisa mushaf yang lain. Ya, tanda ini menunjukkan bahwa ada ikhtilaf ulama dalam penyimpanan nomor ayat. Nomor ayat, penyimpanan nomor ayat itu beda. Jadi kalau Bapak tanya, Bapak berapa jumlah ayat di dalam Al-Quran? Nah, kita hafalnya yang 6.666 kan gitu. Betul nggak? Bapak pernah ngitung nggak? Nggak pernah. Pernah ngitung? Belum ya? Kalau saya pernah ngitung. Dan itu kan gampang Pak, tuh hiji-hiji dihitung ayat per ayat. Itu Al-Baqarah 286 ditambah Ali Imran 300 gitu kan. Tinggal dijumlahkan, mau 10 menit mau beres. Ya kan bisa ketahuan kan, Al-Fatihah 7 tambah Al-Baqarah 286 dijumlahkan gitu ya. Quran yang Bapak Ibu pegang jumlahnya tidak 6666, bukan yang itu gitu. Ya, berapa jumlahnya? Ada yang masih ingat? 6236. Tuh, jauhnya seberapa dengan 6236 Pak, 6236 ayat. Ya, itu menurut pendapat ulama Kufi yang diambil dalam riwayat Hafaz itu segitu jumlahnya. Tapi riwayat yang lain itu mengambil pendapat yang lain jumlahnya beda. Beda di sini bukan berarti ada ayat yang hilang atau nambah, bukan. Tapi penempatan nomor ayat yang berbeda gitu. Ya. Itu nanti ketika ada perbedaan dalam nomor ayat di Mushaf Indonesia ada tanda ini. Di sini menunjukkan di riwayat yang lain itu ada penomoran ayat di sini Pak gitu. Cuma satu ayat. Apa? Iya, akhir ayat di sini gitu. Begitu. Sehingga jumlah ayat kalau ditanya pasti beda. Al-Fatihah juga kan ada ya? Al-Fatihah juga yang alaihim, betul. Itu juga itu berbeda ulama tentang penomoran ayatnya. Tuh. Ini ya. Tuh. Di sini ya. Kalau Al-Fatihah sih sepakat karena 7 ayat, karena Rasul pernah menyebut Al-Fatihah sebagai surat apa namanya? Sab'ul Mathani gitu ya. Sab'ul Mathani 7 yang dibaca berulang-ulang gitu ya. Sab'ul Mathani 7, nyebutnya surat 7. Nah, cuma 7-nya ulama berbeda. Ada yang 7 itu menghitung bismillah 1 ya, seperti yang ada di mushaf kita. Ada yang bismillah tidak termasuk ayat. Ayat pertamanya alhamdulillah gitu. 1 di sini. Ya. Terus ayat ke-7-nya, ayat ke-6-nya di sini. Ini 5, 6 di sini, 7 di situ. Tuh, kalau Al-Fatihah mah sepakat 7 ayat nyebutnya. Cuma penempatannya berbeda. Nah, Al-Baqarah sudah mulai beda nanti jumlah ayatnya. Jadi kalau misalnya ada apa, nggak sengaja, boleh. Alaihim di sini berhenti boleh. Boleh. itu kalau lima ayat ayat 6 itu musyafah Mana? yang disampaikan oleh Oh, itu. Nih, Pak. Saya lihat. Cek ya, dicek. Oh, bukan. Tuh, Pak. Ini salah satunya ya. Ini riwayat, saya baca dulu. Mana riwayat apa? Ad-Duri dari qiraatnya Abu Amr. Riwayatnya Imam Ad-Duri namanya. 7 ayatnya sama tapi berbeda penempat ayatnya. Tuh. Bismillah tidak termasuk ayat. Tapi pas di sini ayat ke-6-nya di sini tuh dikasih perbedaan warna. Ini menunjukkan perbedaan dengan riwayat kita, riwayat Imam Hafs. Tuh, satunya di sini Alhamdu, 1 Ar-Rahman, 2 Pasirotol, Alaihinya 6 di situ.
Ya, tuh dikasih tanda dikasih warna ini menunjukkan berbeda dengan riwayat Hafs. 7 ayat tapi beda. Coba Al-Baqarahnya lihat. Tuh Al-Baqarahnya Pak, lihat. Berapa ayat jumlah Al-Baqarah? Ini berapa? 287, beda seayat tuh. Ya. Tuh lihat Alif Lam Mim ayat keberapa? Alif Lam Mim waqaf ya. Kalau di mushaf kita ayat 1. Ya. Tapi bunyinya mah sama, tidak ada yang berubah gitu ya, cuma penomorannya. Alif Lam Mim belum 1, waqaf dulu di sini mah. Baru satunya di sini. Lil muttaqin. Tuh. Ya. Jadi berbeda. Ini perbedaannya hanya di nomor ayat saja. Nanti perbedaannya kan banyak ya, dari bacaan juga ada yang berbeda. Begitu. Ini salah satunya aja contoh. Kalau yang ada terjemahan itu mushaf ya. Jadi Quran ada terjemahan supaya mudah itu. Mushaf. Mushaf. Kalau lihat aja Pak, itu dominannya Qurannya atau tulisannya? Ya. Ya. Berarti mushaf itu. Ya, itu mushaf. Kalau misalnya kitab tafsir misalnya, ini ayat dijelaskan, tapi memang itu. Nah, itu bukan mushaf itu. Penjelasannya itu lebih banyak daripada ayatnya. Kalau ini memang kalau mushaf yang ada terjemahannya memang mushaf itu. Ya. Mushaf. Begitu barangkali wallah. Apalagi? Bu, tanya Bu. Oh. Untuk jamaah Bu. Nah. Oh gitu. Nih sedikit aja lihat apa namanya tadi perbedaan riwayat ya. Tuh kalau di riwayat yang lain sama jumlahnya 7 ayatnya sama, tapi cara baca yang beda gitu. Ya, ada alaihum bacanya bukan alaihim bacanya. Jangan aneh yang kaget gitu. Ada baca alaihum. Ini riwayat Imam Khalaf namanya, Imam Khalaf. Jumlah ayat 7-nya sama bismillah termasuk ayat 1, tapi berbeda di bunyi Maliki. Maliki kalau kita bacanya maknya panjang pendek? Panjang. Maliki yaumiddin. Ternyata di riwayat yang lain pendek. Maliki yaumiddin. Maliki, bukan Maliki. Kenapa? Arti dasar katanya enggak, cuma maknanya bisa berbeda. Makna bisa beda. Tapi ketika makna berbeda bukan berarti bertentangan, justru memperkaya makna ayat. Kalau riwayat Hafaz salah. Kalau dia membacanya dengan riwayat Hafaz keliru. Tapi kalau membacanya dengan riwayat ini jadi betul. Makanya tahu hukumnya apa, ketika dia bacanya pendek, nanti hukum yang lain juga bacanya harus dengan sesuai riwayatnya. Iya, gitu. Nanti Bapak tadi imam tadi baca Malikinya pendek, apakah membaca sirotonya pakai huruf ziroto enggak? Atau siroto bacanya? Nah, gitu. Enggak dicampur. Satu riwayat itu sama hukumnya dengan riwayat itu, gitu dibacanya. Berarti kalau yang tadi yang tanpa bismillah, bahwa salah ini ayat 6. Kalau dia pakai bismillah, dia jangan berhenti di ayat 6 itu. Kalau jangan sih enggak juga, karena satu ayat boleh juga kan kita potong-potong wakaf tanpa mengulang. Jadi kebolehannya pertama mungkin bagusnya satu ayat satu nafas kalau mampu. Kalau tidak boleh dipotong. Mau dipotongnya di maghdubi alaihim atau di sebelumnya alaihim sebelumnya. Itu di tanpa mengulang. Tanpa mengulang. Kalau hanya melihat lam alifnya. Sekarang Bapak kalau lihat gini, Pak. Nah, sekarang lihatnya gini. Nih, ada lam alif juga. Gimana Pak di sini?
Sama dengan ini juga kan pendapat akhir ayat itu gitu ya. Di sini kan akhir ayat ada tanda lam alif. Tidak berarti kita tidak boleh berhenti di situ. Masih ingat istilah berhenti itu, Pak? Ini lam alif ini larangan apa? Larangan apa? Kan lam itu ya. Itu kan lam alif itu larangan. Larangannya larangan apa? Larangan koto. Bukan wakof. Bedanya wakof sama koto apa? Sama-sama berhenti dua-duanya. Wakof berhenti, koto berhenti. Kalau wakof artinya berhenti untuk lanjut. Kalau koto berhenti untuk selesai. Di sini Bapak larangannya larangan koto. Jangan berhenti selesai gitu. Karena kalimatnya masih koma gitu. Ya, kalimatnya koma. Begitu. Ya, sama dengan yang di sini. Utamanya satu ayat full, kalaupun tidak misalnya gak kuat sampai maghdubi alaihim aja berhenti, nanti ngulang lagi dari sini. Kalaupun tidak sama sekali, yang paling akhirnya boleh berhenti tanpa ngulang. Dan kalau ngulang dari mana? Dari deui. Berhenti di sini, ngulang di mana? Di deui ya gitu. Tenang. Ya. Meskipun ini ijtihad ulama ini ya. Ada juga yang tidak ada tandanya ulama ada yang memberhentikan bacaannya, yaitu walau alam. Kita mah belum sampai tingkatan yang bisa berijtihad untuk wakaf gitu ya. Mengikuti saja tanda-tanda yang sudah disediakan para ulama. Ya. Kalau jangan berhenti gitu. Kalau tidak ada tanda berhenti ngulang gitu. Ya. Karena kitab yang membahas tentang wakaf dan ibtida, tanda berhenti itu banyak riwayatnya. Ini salah satunya aja yang diterapkan dalam mushaf gitu. Jadi pendapatnya banyak. Ya. Nanti ini ya cukup berkaitan juga dengan penafsiran dengan makna gitu ya. Dengan makna. Seperti ini misalnya Ali Imran ya misalnya. Ini nah, ayat ke apa ya? Nah ini 7. Nah ini nih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi yaquluna. Misalnya ini ya, tanda wakafnya ini wajib berhenti. Ya. Ini kan wajib, menunjukkan wajib. Wa ma ya'lamu, dan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mengetahui ilmu, mereka berkata kami beriman kepadanya. Kalau tidak berhenti di sini, misalnya kan wajib berhenti tuh. Dan tidaklah tidak dia mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang memiliki ilmu. Tuh, kalau bisa tidak diberhentikan di sini, bisa pemahamannya yang tahu takwil itu Allah sama orang-orang yang memiliki ilmu gitu. Ya, maknanya jadi begitu. Makanya diberhentikan di sini karena pemahaman penafsiran di sini mah yang memiliki takwil, yang mengetahui takwil cuma Allah. Orang yang memiliki ilmu dia berkata kami beriman kepadanya, yang gitu. Jadi wakaf itu sangat menentukan mana nantinya, intonasi, berhenti dan sebagainya itu menentukan juga mana. Nah kalau kita kan masih jauh dari situ, ya udah lihat aja tandanya, berhenti aja, berhenti jangan. Kalau ayatnya panjang nggak ada tanda berhenti, ulangi gitu. Ya, ke situ saja kita insyaallah. Ada lagi? Cukup kali ya. Nah, hari ini insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya Allah alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.